channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini yaitu Aku Cinta Al-Quran. Tujuan pembelajaran adalah mengenalkan kepada anak-anak tentang Al-Quran dan manfaat mempelajari Al-Quran. Yuk simak videonya. Tangannya di atas meja semuanya. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk membuka pelajaran untuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes, and the best, okay, Tadi kita sudah ketemu anak soleh. Jadi ciri-ciri anak soleh itu apa? Yang pertama, sholat. Sholat tepat waktu. Terus yang kedua, mengaji. Biasanya mengaji apa? Al-Quran. Sudah Al-Quran. Yang masih ikra juga mengaji ikra. Bagus. Terus apa lagi? Menghormati orang tua. Jadi kalau kita mengaji, berarti kita memberi apa? Pahala ke orang tua, menabung pahala nanti di akhirat. Jadi topik kita hari ini yaitu tentang Al-Quran. Di sini siapa yang sudah Al-Quran? Baik, sudah banyak ya. Yang ikra itu juga menuju belajar Al-Quran. Nanti kalau sudah Al-Quran, jadi yang masih ikra itu terus belajar terus sampai istiqomah sampai Al-Quran. Yang sudah Al-Quran juga tidak putus membaca Al-Qurannya. Al-Quran itu bacaan yang diulang. Jadi kalau sudah hafal, terus diulang lagi dari Al-Fatihah. Jadi surat yang pertama, surat pembuka apa? Yang pertama kali di dalam
Berangsur-angsur itu apa? Secara sedikit demi sedikit. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu dari Allah ke Nabi Muhammad. Siapa yang menjadi wasilah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad? Siapa? Malaikat Jibril. Setelah itu Al-Quran terdiri dari 30 juz. Ada juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30 dan 114 surat. Jadi di dalam Al-Quran ini terbagi bersurat-surat, ya. Surat yang paling panjang surat apa? Al-Baqarah. Yang paling pendek surat apa? Al-Kautsar. Terus di dalam Al-Quran ini terdiri dari 6.236 ayat. Diturunkan dari tahun 610 sampai 632. Berarti berapa tahun ya? Jadi berapa tahun Al-Quran diturunkan? Dikurangi 32 dikurangi 10 berarti 23 tahun. Itu Nabi Muhammad ketika umur berapa diturunkannya Al-Quran? Nabi Muhammad ketika umur 40, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Mendapat ayat pertamanya yang diturunkan apa? Surat Al-Alaq. Siapa yang hafal surat Al-Alaq? Pertama kali ayat pertama apa? Iqra Jadi wahyu yang pertama, ayat apa? Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan dari Allah melewati malaikat Jibril terus ke Nabi Muhammad, yaitu surat ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Nanti kalau kalian ke Mekah, kalian akan mengunjungi Gua Hiro. Jadi itu pertama kali wahyu tuh kepada Nabi Muhammad. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjutkan ya. Isi di dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran ini mengandung banyak manfaat atau isinya, ya, kandungannya. Pertama apa? Akidah. Akidah itu apa? Keyakinan, keimanan. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, iman kita tambah apa turun?
Ini Mbak Akila mencerminkan wanita soleha karena menutup aurat. Ini jilbabnya menutup dada yang telah dituangkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya seorang ceritakan kepada anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, bahwasanya kita harus menutup aurat sampai bawah dada. Ini rambutnya juga tidak terlihat, bajunya juga tidak ketat. Jadi kembali Mbak Akila. Yang putra pun seperti itu, celananya panjang. Kalau putra kan atasnya sampai mana? Sampai bawah lutut. Kalau misalnya pakai celana yang pendek-pendek itu boleh tidak? Ya tidak boleh. Yang boleh lihat orang tua. Terus yang terakhir, mengandung kisah-kisah teladan dan pelajaran. Siapa yang pernah membaca arti di dalam Al-Quran? Di sana ada ceritanya. Ya, ceritanya Ibrahim yang dibakar hidup. Ada lagi ceritanya Nabi Adam, manusia yang pertama yang diciptakan dari apa? Tanah, filter. Masih ingat ya? Kalau belajar itu jangan sampai dilupakan ya Mas Arsyad. Terus ceritanya Nabi siapa lagi yang Mas Arsyad ingat? Nabi Muhammad ada. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Soleh ada. Nabi Nuh yang tenggelam, semua umatnya tenggelam ketika banjir besar karena tidak mau meyakini Allah. Itu yang diciptakan oleh Allah tapi tidak mau beribadah, berarti mereka sombong, durhaka. Kalian mau sombong atau tidak? Karena sifat sombong itu dari setan. Selanjutnya, keistimewaan dan manfaat Al-Quran. Keistimewaannya yaitu mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Karena ketika kita membaca Al-Quran, keimanan kita bertambah, kesehatan kita bertambah, kepintaran kita bertambah. Mukjizat abadi dan tak tertandingi. Itu jadi penawar Al-Quran ini ya. Siapa yang pernah lihat video kalau Al-Quran itu yang kalau misalnya tertimbun atau tenggelam itu masih abadi, masih kokoh, tidak rusak. Kenapa? Itu namanya mukjizat, keajaiban Al-Quran. Terus terjaga kemurniannya, bahwa Al-Quran ini dari Nabi Adam sampai kita tahun berapa ini? 2025 masih ada. Coba kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah dibikin, sudah dihancurkan sama manusia, udah dirubah-rubah, tapi Al-Quran ini dijamin kemurniannya oleh Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Jadi manusia tidak bisa mengubah satu ayat pun. Al-Quran ini bahasanya bahasa apa? Arab. Tapi
Contohnya, silakan.